Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaniatus Solehah dari kelas 2G. Di sini saya akan memberikan penjelasan dan contoh dari penggunaan trigger dan juga store prosedur. Sebelum masuk ke dalam percobaan, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai store prosedur dan trigger. Store prosedur merupakan kumpulan pernyataan dalam MySQL yang disimpan dalam database, di mana store prosedur memiliki kegunaan untuk meminimalisir kebocoran data. Sedangkan trigger merupakan sebuah script yang ada di dalam MySQL yang akan memicu terjadinya proses input, insert, update, dan juga delete secara otomatis. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam percobaan. Sebelumnya saya sudah membuat database dengan nama TokoKue. Di dalam database tersebut saya sudah membuat 3 tabel, tabel customer, tabel jenis kue, dan tabel transaksi. Nah, di dalam tabel customer, ini terdapat ID customer, nama customer, alamat, dan juga telepon. Sedangkan di tabel jenis kue terdapat ID jenis kue, nama kue, harga, keterangan, dan juga stok. Sedangkan di tabel transaksi, di sini empty set karena saya belum menginputkan data sama sekali. Nah, untuk percobaan yang pertama, yaitu saya ingin menghitung jumlah stok yang sama di dalam tabel jenis kue ini menggunakan perintah prosedur. Langkah yang pertama yaitu jangan lupa untuk memberikan delimiter. Delimiter di sini digunakan untuk mengganti semikolon dengan karakter yang lain, yaitu karakter garis seperti ini. Kemudian perintahnya create prosedur hitung kue. Di sini saya memberikan parameter in untuk menerima inputan data hitung stok integer dengan panjang datanya itu 3. Kemudian begin, kemudian select count, stop, nah, select count di sini digunakan untuk menghitung jumlah stok yang kita akan pilih nanti. Jadi stok di sini yang sama itu kita akan dihitung dengan perintah count di sini. Stop, kemudian as itu alias untuk memberikan nama lain, jumlah stok from jenis kue. Kemudian saya memberikan kondisi where, di mana stoknya itu sama dengan hitung stok. Jangan lupa untuk memberikan tanda titik koma. Kemudian kita akhiri. Dan jangan lupa untuk memberikan delimiter kembali. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, berarti tandanya tabel yang sudah kita buat tadi itu berhasil dibuat. Untuk membuktikan, kita bisa menggunakan perintah call, hitung kue. Dan di sini saya membuat parameter. Parameternya ini saya ingin isi dengan stok kue, salah satunya itu 50. Nah, ada berapa sih stok kue yang sama? Nah, ternyata jumlah stok kue yang sama dengan 50 itu ada 2. Ada 2 ini. Nah, jika kita lihat manual, di sini ada kue nastar, stoknya 50, dan juga kue lapis legit 50. Jadi, jumlahnya ini benar ya. Jumlah stoknya 2. Nah, itu tadi adalah percobaan dari perintah prosedur. Selanjutnya, kita akan mencoba pada perintah trigger. Perintah trigger itu create trigger kurang stok. Di sini namanya saya membuat kurang stok. Kemudian after insert on transaksi. Jadi perintah trigger ini akan diaktifkan setelah ada proses insert data di dalam tabel transaksi. Kemudian for each row, harusnya di bawahnya ya. Nah, seperti ini. Each row. Kemudian karena saya ingin mengurangi stoknya di sini, jadi di sini akan ada perintah untuk mengupdate data setelah dikurangi. Update jenis kue, set jenis kue dot stock. Ini sama dengan jenis kue
Nah, ini dikurangkan dengan stok yang baru. Kita inputkan jumlah. Kemudian, saya akan berikan klausa where dari ID jenis kue di dalam tabel jenis kue. ID jenis kue sama dengan new di tabel ID transaksi. Jadi kita akan menambahkan di tabel transaksi. Jangan lupa untuk memberikan tanda titik koma. Selanjutnya kita akhiri dengan perintah N dan juga menggunakan delimiter. Nah, query awk ini berarti tabel trigger telah berhasil terbuat. Ini error tidak usah dibingungkan karena di tabel ini sudah memberikan informasi bahwa tabelnya sudah berhasil dibuat. Nah, untuk melihat proses penambahan datanya, proses trigger itu berfungsi, kita akan melakukan insert into transaksi. Kita akan menambahkan datanya di tabel transaksi ya. Nah, karena saya di tabel transaksi itu menggunakan auto increment, jadi di sini kita isi dengan 0 saja. Kemudian ini ID customer dan juga ID jenis kue. Kemudian 5 di sini itu stok yang ingin saya proses di tabel transaksi. Nah, karena di sini saya ingin membeli nastar dan setiap harga per toplesnya itu 30.000, jadi tinggal mengalihkan saja harganya 150.000. Jangan lupa untuk memberikan tanda tanggal pembelian. Jangan lupa untuk memberikan titik koma. Nah, query awk berarti data ini berhasil dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Perintahnya itu kita bisa melihat select from transaksi. Nah, jadi kita sudah melakukan transaksi di mana di dalam transaksi ini kita bisa melihat ID yang sudah kita tambahkan. Ini berarti kita first time atau pertama kali melakukan transaksi, karena auto increment itu akan bertambah secara otomatis ketika data di atasnya itu sudah terisi. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel yang sudah kita kurang tadi, yaitu select from jenis kue. Nah, bisa kita lihat di sini stoknya berkurang ya. Yang jadinya tadi 50, di sini sudah berkurang. Selanjutnya kita akan membuat tabel log untuk melihat aktivitas user yang sedang melakukan proses penambahan data. Perintahnya yaitu create tabel log. Di sini saya akan mencoba untuk tambah data aja. Tambah customer. Kemudian aktivitasnya kita akan kasih varchar. Ini bebas ya value-nya. Kemudian waktu kita pakai date time. Nah, ini tabelnya sudah berhasil dibuat. Kita coba lihat dash log tambah customer. Sebenarnya untuk menghilangkan ini kita bisa mengganti delimiternya. Delimiternya kita ganti default. Nah, ini nanti akan berubah secara otomatis. Selanjutnya kita akan membuat aktivitas yang akan dilakukan oleh user, yaitu create trigger. Kita akan mencoba untuk tambah customer after install. Jadi trigger ini berfungsi setelah proses penambahan data di dalam tabel customer itu dilakukan.
for each row insert into log tambah customer ini nanti akan berisi aktivitas dan waktu yang dilakukan oleh user saat ini. Customer values-nya kita isi apa nih, misal tambah data. Kemudian kita kasih waktu, rentang waktu sekarang no. Jadi waktu yang ditampilkan itu waktu sekarang ini kita proses penambahan data. Oh, ternyata trigger tambah customer ini sudah ready ya. Berarti sebelumnya ini sudah saya buat. Selanjutnya langsung saja saya akan menambahkan data menggunakan perintah insert into customers. Saya ingin menambahkan customers values, kemudian karena auto increment jadi kita berikan di sini nilai 0. Kemudian misal namanya Sophia, alamatnya di Sidorejo, kemudian nomor teleponnya 085 431 769 134. Kita coba. Jadi data ini itu sebelumnya sudah harus sama dengan data yang ada di tabel ini. Jadi pertama itu ada nama customer, kemudian alamat dan juga nomor telepon. Langsung saja kita enter. Nah, query awk berarti datanya itu berhasil ditambahkan. Langsung saja kita lihat select from customers. Nah, ini data yang berhasil ditambahkan. Kemudian, untuk melihat aktivitas yang sudah kita buat tadi, kita bisa memilih perintah select from log tambah customers. Oh, maaf sebentar. Ini perintahnya tadi tambah customers. Log select from tambah customers. Sebentar. Select from tambah customers. Create tabel log tambah customer. Oh, ini karena ada S-nya ya. Maaf. Log tambah customer, tidak ada S-nya. Nah, ini dia aktivitas yang sudah dilakukan oleh user. Jadi, proses penambahan data ini tadi kita lakukan di jam 3:45 dengan waktu atau tanggalnya itu tanggal 20 bulan 11 tahun 2022. Nah, itu tadi penjelasan mengenai store prosedur, trigger, dan juga log tabel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.